Demikianlah kita sudah mendengarkan puji-pujian. Dalam puji-pujian Priakom Bapa kita diberikan semangat lagi untuk mengikut Kristus dan memberitakan Injil. Karena kita tahu memang untuk memberitakan Injil tentunya kita seringkali diperhadapkan dengan tantangan. Menyatakan kebenaran terkadang mudah, tapi terkadang kita akan diperhadapkan dengan banyak kesulitan. Karena itu juga yang dialami oleh Paulus ketika dia melayani di Korintus. Ada isu-isu yang beredar pada waktu itu yang mengatakan pertama bahwa Paulus bukan rasul. Bahwa Paulus datang hanya untuk mencari keuntungan dalam pelayanan. Bahkan juga dikatakan ia adalah seorang pengacau. Oleh karena itu, dalam pembacaan kita saat ini Paulus berupaya menjelaskan kepada jemaat di Korintus bahwa dia adalah seorang rasul. Buktinya pertama ia telah melihat Yesus. Kita tahu bagaimana proses pemanggilan dari Paulus yang sebelumnya bernama Saulus dalam perjalanannya ke Damsyik dengan membawa surat kuasa dari imam untuk menangkap para pengikut Kristus, orang-orang yang percaya, menganiaya, bahkan dia sangat berniat untuk membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu. Tapi dalam perjalanannya menuju Damsyik, kalau kita membaca dalam firman Tuhan, digambarkan ada sinar yang datang turun. Kemudian ada suara Tuhan yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jadi ketika dia menganiaya orang-orang percaya pada waktu itu sama dengan dia menganiaya Tuhan. Dan singkat cerita, dia mengalami ketika itu Tuhan perintahkan bangun dan dia ternyata mengalami kebutaan. Ya. Tapi Tuhan sudah menyiapkan seorang hamba Tuhan yang bernama Ananias yang akan menumpangkan tangan kepada Saulus pada waktu itu supaya dia kemudian dipulihkan, disembuhkan dari kebutaan. Jadi dalam penglihatan yang terjadi saat itu, dia mendengar juga suara Tuhan yang mengatakan bahwa dia akan diutus kepada bangsa-bangsa lain dan kepada raja-raja. Jadi memang misi Paulus adalah menjangkau bangsa-bangsa lain, tapi juga pada raja-raja yang berkuasa pada waktu itu. Jadi ini yang mau dikatakan oleh Paulus yang membuktikan kerasulannya, bahwa dia mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan dan Tuhan yang mengutus dia. Hal selanjutnya, dia mau katakan bahwa kehidupan jemaat di Korintus dalam Tuhan adalah materai atau bukti dari kerasulannya. Jadi jemaat di Korintus adalah satu bukti buah dari pelayanan daripada Paulus. Hal yang juga Paulus mau mengatakan bahwa mereka yang sudah menabur benih rohani tidak berlebihan atau wajar jika menuai hasil duniawi dari tentunya mereka yang dilayani. Sehingga dia memberikan contoh, kalau dalam pembacaan kita saat ini, di ayat yang kedua dikatakan, siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan tidak minum susu domba itu? Jadi ini yang mau dikatakan oleh Paulus. Kemudian di ayat yang ke-13 dikatakan
Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Kita tahu bahwa Tuhan saja mengkhususkan orang Lewi untuk melayani Tuhan. Dan mereka hidup dari mezbah Tuhan. Jadi apa yang dipersembahkan untuk Tuhan, mereka ada bagiannya juga. Ya. Jadi ini yang mau dikatakan oleh Paulus. Karena ia mengatakan bahwa dia mencari keuntungan di dalam pelayanan. Padahal dia mau katakan bahwa sesungguhnya dia punya hak. Karena dia menabur benih-benih rohani, wajar dan layak jika dia mendapatkan hal-hal yang duniawi dari orang-orang yang dia layani. Dan itu juga memang sudah dikatakan oleh Tuhan. Yang dikatakan tadi di ayat yang ke-14, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Oleh karena itu, contohnya bagi kami, para pendeta, ketika ditugaskan di jemaat, dalam SK itu sudah ditulis bahwa perumahan dan tunjangan dari jemaat. Memang sudah ditulis seperti itu. Ya. Saudara-saudara, namun yang menarik di sini, di ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi aku tidak pernah menggunakan satupun dari hak-hak itu. Karena apa? Motivasinya di ayat yang ke-18 kita bisa baca. Karena demikian, apa dikatakan, kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Artinya mau dikatakan di sini bahwa Paulus dia sungguh menyadari bahwa memberitakan Injil itu satu anugerah yang diberikan Tuhan bagi dia. Boleh dikata satu kehormatan yang Tuhan berikan bagi dia. Karena sebelumnya dia dari seorang penganiaya orang-orang Kristen, kemudian dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita. Kita pun diberikan tugas tanggung jawab oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, satu kasih karunia bagi kita. Nah, Tuhan sendiri kan katakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala perintah yang telah kusampaikan kepadamu. Itu adalah perintah Tuhan bagi kita semua. Kenapa dikatakan satu anugerah dan kehormatan? Karena sesungguhnya lewat dosa-dosa kita layak mendapatkan hukuman mati. Itu yang mau dikatakan oleh Paulus. Dia merasa sesungguhnya dia tidak layak di hadapan Tuhan karena perbuatannya di masa lalu. Tapi Tuhan memakai dia. Tuhan memberikan kesempatan bagi dia untuk boleh memperbaiki diri dan dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk menjadi hambanya. Oleh karena itu Paulus mengatakan, itulah upahku. Itu berkat yang Tuhan berikan bagi dia. Oleh karena itu ketika dia dituduh banyak hal, dia mau katakan, bukankah aku sebenarnya layak untuk mendapatkan itu? Mendapatkan upah dan layak. Dia tidak mencari keuntungan dari itu. Tapi justru memang Paulus sebaliknya dia katakan, bahkan aku tidak menggunakan hakku. Sungguh luar biasa. Saudara-saudara, memang berbicara tentang motivasi dalam pelayanan seperti itu. Kita diperintahkan Tuhan kemana saja. Kita masih ingat Abraham ya. Ketika Tuhan mengutus Abraham meninggalkan zona nyaman. Abraham ini kan seorang yang kaya raya. Tapi Tuhan perintahkan
Dia ke negeri yang dia tidak tahu kemana. Dia akan pergi. Dia harus meninggalkan zona nyaman. Ya, karena dia berada dalam situasi kaya, banyak harta miliknya. Kemudian Tuhan suruh pergi ke satu negeri yang tidak tahu di mana harus dia pergi. Tapi dia membuktikan dia seorang yang taat. Dia seorang yang taat. Saudara-saudara, kita harus juga meyakini bahwa berbicara tentang pelayanan, tugas kerja kita, itu adalah ladang kita. Bukan hanya dalam pelayanan gereja, tapi juga dalam lewat profesi kita masing-masing. Itu adalah ladang bagi kita untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu bagaimana kita juga punya hati yang rela untuk ketika Tuhan memberikan perintah bagi kita untuk melayani atau bekerja di tempat yang menurut kita mungkin tidak menguntungkan bagi kita secara finansial dan lain-lain. Ya. Kita harus yakin ketika Tuhan mengutus di situ, kita mau melakukan kehendak Tuhan, Dia akan memelihara kita. Itu yang harus dalam keyakinan. Saya pun sebagai seorang hamba Tuhan selalu berdoa kepada Tuhan, tempatkanlah saya di mana Tuhan berkenan, bukan dalam kehendak saya. Karena saya tahu, jika saya maunya di tempat yang saya mau menurut versi saya, Tuhan tidak akan mengurapi saya dalam pelayanan. Ya. Mungkin juga saudara-saudara akan mendapatkan tugas-tugas tertentu yang menurut saudara-saudara tidak menguntungkan. Karena kadang-kadang kita manusia ada pertimbangan untung ruginya. Ya, kita dapat apa ini? Kalau kita ke sana dapatnya apa? Ya. Dan bahkan juga itu seringkali juga terjadi bagi hamba-hamba Tuhan. Ketika ditempatkan untuk melayani, dia memikirkan untung ruginya. Kalau ditempatkan di daerah terpencil, ya dia timbang-timbang dulu. Ya tidak ada signal, tidak ada televisi, dan kami pernah ditempatkan di tempat seperti itu. Ya, jalannya rusak. Ya, mau pergi tidak. Ditempatkan di daerah yang jauh, di pulau. Ya. Kadang-kadang kita seperti itu. Ada pertimbangan-pertimbangan secara manusia. Untung ruginya apa? Sehingga kalau di Gemim dulu ada istilah pendeta SMS. Ya. Apa itu pendeta SMS? Sabtu datang, Minggu melayani, Senin cabut. Ya. Mereka yang tinggal daerah terpencil tidak mau tinggal di tengah-tengah jemaat. Karena merasa tidak dapat apa-apa mungkin di tengah-tengah jemaat. Ya. Padahal justru kehadiran seorang pendeta di tengah-tengah jemaat supaya jemaat itu diberkati dengan berkat-berkat rohani, jemaat itu bertumbuh dalam iman, rajin bekerja, kemudian lewat berkat-berkat Tuhan yang mereka terima, mereka akan menopang pekerjaan pelayanan, sehingga jemaat itu menjadi maju. Ya. Kalau pendetanya selalu lebih suka dia tinggal di tempat-tempat yang nyaman, tinggalkan jemaat. Ya. Oleh karena itu memang di sisi lain yang menjadi tanggung jawab daripada jemaat, yang harus mencukupkan kebutuhan seorang hamba Tuhan sehingga dia bisa melayani secara full time. Kita bisa membayangkan kalau pendeta tidak cukup, kemudian dia ada profesi lain. Ya. Ya, kami waktu sebelum diteguhkan menjadi pendeta, ada retret kemudian tanda tangan, memilih pekerjaan pendeta sebagai pekerjaan satu-satunya. Ya. Tidak boleh ada pekerjaan lain selain melayani. Ya. Sebab kalau tidak, ya nanti berarti hanya minggu saja saya di sini, kemudian saya ada bisnis lain, ya, meninggalkan jemaat. Kapan jemaatnya akan bertumbuh dan maju? Ya. Jadi memang motivasinya benar itu, dan yakin saja bahwa Tuhan memelihara dengan cara Tuhan. Dimanapun kita ditempatkan, lewat juga profesi pekerjaan kita, itu adalah ladang dalam pelayanan bagi kita. Kan bukankah kita ketika kita meminta kepada Tuhan, berbicara tentang meminta pekerjaan, kita kan meminta kepada Tuhan. Jadi berarti ketika ada jawaban daripada Tuhan, laksanakanlah itu, ada rencana Tuhan. Kita harus ingat bahwa di samping pekerjaan itu ada tugas panggilan yang tidak bisa kita tinggalkan, bahwa kita akan melayani juga lewat profesi pekerjaan yang kita miliki, menjadi saksinya. Baik di lingkungan pekerjaan kita maupun di jemaat kita akan berjemaat. Contohnya kita yang perantau dari Manado, dari NTT yang kemudian bekerja di Makassar, ladang yang pertama adalah tempat dia bekerja. Kedua, ketika dia berjemaat, dia bisa melayani di sini. Itulah rencana Tuhan.
Ya. Kadang-kadang memang kita secara manusia, saya katakan tadi, kita berpikir secara duniawi bahwa takut jangan Tuhan tidak pelihara. Artinya jangan sampai kekurangan. Saya jujur waktu mau ditempatkan di jemaat sini, saya katakan saya bermimpi memang lagi tarik-tarik koper. Ya. Karena saya memang di jemaat di Manado baru 1 tahun 3 bulan, tidak mungkin dimutasi. Ya, belum waktunya. Tapi saya mimpi lagi tarik-tarik koper. Besoknya saya ditelepon dari Sinode akan diutus ke sini. Saya langsung bilang siap. Ya. Tapi kamu nanti di sana tinggal di kos dulu ya, karena belum ada pastorinya. Saya tinggal di pastori, saya bilang tidak perlu kos. Ya. Karena saya di daerah terpencil pernah tinggal di tempat yang lebih sangat kecil. Ya, sebelum saya membangun pastori, hanya dari kayu papan yang dibuat seadanya, kami tinggal di situ. Jemaat saja merasa kasihan, pendeta datang sunyi sekali, hanya berdua sama ibu, tidak ada televisi apa semua. Tapi kami bisa menikmati itu daerah terpencil. Ya. Jadi motivasinya ketika kita sudah motivasi duniawi, itu yang akan membuat kita terhalang dengan panggilan Tuhan. Padahal jika kita mau melayani Tuhan mengurapi kita, maka pelayanan kita pasti diberkati Tuhan. Jemaat akan maju, usaha kita juga pasti diberkati. Kita akan menyaksikan hal-hal yang melampaui akal kita kalau kita mau mengikuti jalan Tuhan. Banyak hal-hal yang tidak terduga akan terjadi, kita akan saksikan kalau kita mau mengikuti kehendak Tuhan. Bukankah Tuhan sangat tahu dengan jelas jauh ke depan apa yang akan terjadi? Tuhan tahu. Ya. Oleh karena itu bagi kita sebagai mungkin pekerja kantor, pegawai swasta dan lain sebagainya, jika kita tiba-tiba ditempatkan di Makassar, mungkin itu bisa saja tidak sesuai dengan kehendak kita. Oh, kenapa saya ditempatkan jauh di Makassar, jauh dari keluarga? Ya, kapan saya bertemu dengan keluarga dan sebagainya. Tapi pasti dari rencana Tuhan kenapa saudara-saudara ditempatkan di sini. Termasuk saya tidak pernah menduga datang di Makassar, berada di Makassar. Itulah rencana kehendak Tuhan, jalani saja. Ya. Karena Tuhan akan membuktikan dengan cara Tuhan. Mungkin kalau kita ikut di tempat kita saja, mungkin bagi saudara-saudara yang bekerja, mungkin biasa-biasa saja kita akan alami ketika kita bertahan dalam keinginan kita. Tapi ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, ditempatkan di mana Tuhan, di situ ternyata Tuhan hendak mengangkat kita. Karena Tuhan hendak membuat kita berhasil di tempat yang Tuhan tempatkan bagi kita. Ya. Demikian Abraham. Ya. Walaupun dia tidak tahu negeri akan dituju, apa yang akan dilakukan di sana, tapi dia dengan penuh sukacita iman mengikuti kehendak Tuhan walaupun harus meninggalkan zona nyaman. Ya. Jadi ini juga yang dilakukan oleh Paulus. Dia seorang terpelajar, punya jabatan, tapi juga seorang penganiaya orang Kristen, tapi diubahkan oleh Tuhan. Sehingga pada waktu itu banyak orang ketika dia telah bertobat, dipakai Tuhan, banyak orang yang ragu-ragu. Mereka katakan, bukankah ini Paulus yang datang dengan surat kuasa untuk menangkap orang-orang Kristen, menganiaya orang Kristen, membunuh? Mereka ragu. Jadi inilah yang harga yang harus dibayar oleh Paulus walaupun dia harus menghadapi tantangan yang ada. Dan Paulus memang seorang hamba Tuhan yang diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan di dalam perjalanan sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi juga luar biasanya, walaupun banyak tantangan dihadapi, tapi dialah seorang penginjil terbesar di sepanjang sejarah. Ya. Oleh karena itu menjadi positifnya bagi kita juga kita melihat begini ya. Tantangan-tantangan yang besar ya, sesungguhnya tidak akan menghambat kita untuk meraih keberhasilan di dalam kehidupan kita kalau kita jalani itu dalam Tuhan. Ya. Kita akan menyaksikan justru keberhasilan yang lebih besar lagi di dalam Tuhan ketika ada tantangan-tantangan yang menghadang kita. Oleh karena itu, sebagaimana Paulus walaupun banyak fitnahan dia alami, banyak tuduhan-tuduhan tidak benar, dia mencoba mengkomunikasikan tapi juga itu tidak menghambat di dalam pelayanannya. Dia tetap melayani apapun yang terjadi.
Dia datang untuk membawa perubahan. Kita tahu untuk membawa perubahan bukan satu hal yang mudah ya. Pasti akan banyak orang menentang. Ya. Ketika dia membawa kebenaran, merubah dari para penyembah-penyembah berhala. Ya. Sebagaimana juga yang dialami dalam renungan kita waktu yang lalu dialami oleh Elia. Ketika dia menghadapi para penyembah-penyembah Baal ya. Dia diancam bahkan ada dibunuh. Jadi membawa perubahan yang benar, pasti kita selalu akan mengalami tantangan. Oleh karena itu jalani saja terus. Termasuk di tempat kita bekerja. Sebagai seorang pemimpin, ketika kita datang untuk membawa perubahan, pasti akan banyak yang menentang kita. Ya. Ada orang yang setuju, tapi juga banyak yang merasa terganggu kepentingannya. Ya. Itu pasti terjadi. Begitu juga lewat pelayan Paulus. Karena yang menyebarkan isu ini adalah para pelayan-pelayan Tuhan memang yang merasa terganggu dengan kehadiran Paulus. Kita alami sampai sekarang ya, para pemimpin yang hendak membawa perubahan. Banyak orang yang merasa terganggu dan berusaha menyebarkan isu ya untuk pembunuhan karakter. Jadi itu hal yang wajar kalau kita juga mengalami di tempat kita bekerja. Kita menghadapi orang-orang seperti ini yang ingin menjatuhkan kita. Itu hal yang wajar saja. Tapi kalau kita yakin kita sudah berdoa dan Tuhan menempatkan kita dalam posisi itu, kita tidak usah takut dan gentar, jalani saja, lakukan saja yang baik. Ya. Pada akhirnya tuh mereka akan melihat kemajuan yang ada dan mereka sadar bahwa mereka yang salah. Ya. Itu yang akan terjadi, pasti kita akan mengalami itu. Jadi bagi Paulus, menginjil itu satu kehormatan yang Tuhan berikan. Jadi dia katakan itulah upahku. Oleh karena itu dia rela menderita sekalipun dalam menjalankan tugas pekerjaan pelayanan. Saudara-saudara, dari pembacaan kita ada beberapa hal kira-kira yang bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Yang pertama, bagaimana sikap kita untuk tidak mudah menghakimi seseorang tanpa kita melihat dulu fakta yang sesungguhnya. Termasuk juga menghakimi seorang hamba Tuhan tanpa melihat buah dari pelayanan yang sudah dilakukan. Oleh karena itu Paulus dalam pembelaannya dia menjelaskan tentang buah pelayanan, contohnya jemaat di Korintus. Ya. Kadang-kadang kita kan begitu mudah menghakimi seseorang. Ketika kita lihat seseorang, bahkan kadang-kadang kita baru lihat saja orang, sudah muncul penghakiman di dalam hati kita. Kita harus jujur seperti itu. Kadang-kadang kita baru lihat saja penampilannya, kita sudah pandang enteng. Tidak tahunya orangnya luar biasa, orangnya hebat. Iya. Oleh karena itu, kita seringkali mendengarkan dikatakan, kalau tidak dikenal, tidak disayang. Berusahalah untuk mengenal pribadi seseorang sebelum kita menghakimi dia. Berusaha mengenal seorang hamba Tuhan sebelum juga kita menghakimi dia. Bagi kami selaku pelayan-pelayan Tuhan ada rekam jejak dalam pelayanan. Silakan cek di jemaat-jemaat pernah kami melayani. Kalau ingin membuktikan siapa kami sebagai seorang pelayan. Ya. Sebab kadang-kadang kami juga mengalami dalam pelayanan di beberapa jemaat kami mengalami. Ada orang-orang tertentu yang begitu kami tiba langsung mulai menghakimi. Ya. Kami sudah alami dan kami sudah anggap itu hal yang biasa. Karena mereka belum mengenal kami sebagai seorang pelayan lebih dekat. Ya. Jadi ini kita juga akan alami lewat profesi, pekerjaan kita, apapun juga. Kita pasti seringkali akan mengalami hal seperti itu. Jadi pelajaran bagi kita, jangan kita mudah menghakimi seseorang jika kita belum mengenal dia dengan baik ya. Ya. Hal yang kedua sudah saya katakan tadi, bagaimana pelayanan itu harus tetap jalan walaupun banyak kritikan yang bersifat negatif, pembunuhan karakter, menjatuhkan dan lain sebagainya. Kecuali kritikan yang bersifat positif, ya kita harus menerimanya. Ya. Hal yang ketiga, bentuk pembelaan sebagaimana dilakukan oleh Paulus lewat komunikasi yang baik memang diperlukan. Dia menyampaikan itu di hadapan jemaat untuk menjelaskan persoalannya. Hal yang keempat adalah orang yang melayani Tuhan
layak untuk mendapatkan upah sebagaimana yang disampaikan oleh firman Tuhan tadi. Jadi bagaimana kita wujud nyatakan itu dalam kehidupan kita selaku jemaat? Kita tahu di jemaat itu ada orang-orang yang bekerja keras untuk melayani. Para pelayan khusus, bahkan juga ada anggota-anggota jemaat yang membantu pelayan dengan sukacita. Kita harus menghargai mereka. Ya. Menghormati, kan ada firman Tuhan juga mengatakan seperti itu, menghormati orang yang sudah bekerja keras di antara kalian. Firman Tuhan katakan seperti itu. Bagaimana kita mengekspresikannya? Ya mungkin lewat pujian kita, pemberian kita dan lain sebagainya. Ya. Penghargaan kita. Contohnya dalam jemaat bisa memberikan bukan hanya kepada seorang pendeta yang melayani, tapi juga para pelayan khusus yang melayani. Termasuk mereka yang melayani multimedia, alat musik dan sebagainya, kita bisa memberikan penghargaan kita juga kepada mereka yang sudah melayani. Itu adalah kewajiban kita. Jika kita ada kelebihan, lakukanlah itu. Ya. Kalau di jemaat-jemaat memang cara mengekspresikan sukacitanya kepada hamba Tuhan memang beda-beda. Ya. Beda-beda. Tapi tujuannya baik. Itu sebagai penghargaan mereka terhadap mereka yang sudah bekerja keras dan melayani. Karena memang Tuhan memerintahkan seperti itu. Kalau kita melakukan kan itu satu perintah Tuhan. Ya. Bagaimana cara kita menghargai para pelayan-pelayan yang contohnya kalau di Kolom, di Bipra, ya ada pengurusnya juga. Ya. Tapi bukan juga kita menjadi gila hormat, bukan juga seperti itu. Ya. Karena memang firman Tuhan mengajarkan kita untuk saling menghargai satu dengan yang lain, saling menghormati. Ya. Lakukanlah itu, karena itu memang adalah perintah Tuhan bagi kita. Kalau kita ada berkat sebagai anggota Kolom, ya kita melihat para pelayan-pelayan di Kolom yang sudah melayani, tidak apa-apa kita bagi sama mereka kan. Ya, berbagi berkat. Kalau di Gereja Masih Injili Minahasa yang terkenal itu pemberian yang luar biasa, jemaat-jemaat yang ada di Minahasa Selatan. Luar biasa. Ya, ada orang Minahasa Selatan juga anggota jemaat kita di sini. Ya. Terkenal kalau panen cengkeh, ada hamba Tuhan punya dan orang sesiapkan. Ya. Ada yang mereka bawa langsung. Ya. Bahkan kami pernah mengalami juga di satu jemaat, kolom-kolom sudah dibagi bulan ini, kolom 1 bawa contohnya bawa sembako ya di pastori bulan depan, sehingga di pastori tidak pernah kehabisan. Selalu ada. Ya. Bukankah ini satu wujud juga kita untuk menyampaikan apa yang sudah diperintahkan Tuhan bagi kita? Bahwa para hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani dengan setia, mereka layak untuk mendapatkan itu. Bukan sebaliknya kita katakan, wah ini dia hanya mencari keuntungan dalam pelayan. Tidak seperti itu. Bagi kami sebagai seorang pendeta, kalau dikatakan menjadi keuntungan, memang ini adalah profesi pekerjaan kami sebagai seorang pendeta. Ya kami hidup dari pelayanan dan kami melayani secara full time. Kami tidak melayani, tidak melakukan pekerjaan lain selain melayani. Ya itulah pekerjaan kami. Jadi sebagai penghargaan jemaat, ya itu. Kalau di Gereja Masih Injili Minahasa ada aturannya memang. Untuk tunjangan di jemaat kan diatur dalam, diputuskan lewat sidang majelis jemaat. Ya. Berapa yang akan diberikan tunjangan berdasarkan juga pencapaian selama ini, berapa kira-kira yang layak diberikan, kan itu seperti itu. Saudara-saudara, kembali lagi bahwa tanggung jawab kita juga sebagai jemaat, termasuk juga bagaimana kita selaku jemaat juga mendoakan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Supaya mereka melayani dengan setia. Kalau kesalahan mereka supaya mereka perbaiki. Karena sebagai seorang hamba Tuhan juga tidak sempurna, pasti juga di tengah-tengah kelebihan-kelebihannya ada kekurangan-kekurangan juga yang dia miliki. Tugas kita mendoakan. Bahkan tidak apa-apa teguran yang nyata adalah lebih baik daripada kasih yang tersembunyi, kita ingatkan. Ya. Baik saya sebagai seorang pendeta, kemudian majelis Pelsus Kolom atau di Bipra, ingatkanlah mereka dalam kasih. Tapi jangan juga kita melakukan hal-hal yang dikatakan tadi
hal-hal yang justru negatif yang kita tidak lihat sesuai dengan faktanya, kemudian kita sebarkan, wah ini begini-begini, orangnya begini-begini dan sebagainya. Ya. Itu tidak membangun dalam persekutuan. Sikap yang membangun adalah kita menegur saya, kalau mereka bersalah kita doakan. Ya, itu yang harus kita lakukan. Lebih baik teguran yang nyata kita sampaikan langsung daripada kita bicara di luar. Itu akan merusak persekutuan yang ada. Ya, apalagi tidak berdasarkan fakta, itu adalah dosa bagi kita. Oleh karena itu saya katakan tadi, belajarlah kita untuk mengenal seseorang lebih dalam lagi dalam kehidupan kita supaya kita tahu sungguh yang aslinya seperti apa. Jangan kita menilai orang hanya dari luarnya saja, penampilannya. Saya pernah menceritakan teman saya dulu bekerja di hotel, dia pernah salah menilai orang. Ya, ketika dia mengunjungi satu hotel yang ada di Manado, dia bertanya kepada seorang bapak yang tampilannya memang pada waktu itu tidak meyakinkan. Dikatakan, mana bosnya di sini? Bapak ini bilang, tanya saja di resepsionis. Resepsionis bilang, itu bosnya yang kamu tanya tadi. Dia sangat malu sekali. Ya mungkin karena dilihat dari penampilannya tidak meyakinkan, dikira bukan itu pemilik hotelnya. Padahal dialah pemilik hotelnya. Itu kan kita kan seringkali salah dalam menilai seseorang hanya melihat sepintas saja. Ya. Tidak mengetahui lebih dalam lagi. Nah, itu juga dalam hubungan dengan Tuhan. Tuhan menginginkan kita supaya kita mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Supaya apa? Semakin dalam kita belajar tentang firman Tuhan, kita akan tahu bahwa Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita sehingga kita mau mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Kita mau melayani Tuhan yang sudah menganugerahkan kesempatan bagi kita untuk boleh menjadi saksinya lewat berbagai profesi pekerjaan yang dipercayakan bagi kita. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, melayani Tuhan adalah satu kesempatan dan kehormatan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Saya berikan contoh begini ya. Kalau kita tiba-tiba dipanggil Pak Presiden, Pak Moses Mentang misalnya dipanggil oleh Bapak Presiden, diberikan tugas khusus oleh Bapak Presiden. Kira-kira bagaimana perasaannya Pak Moses? Diberikan tugas khusus oleh Pak Presiden. Ada fotonya juga dengan Pak Presiden diserahkan SK-nya. Bangga tidak? Dan pasti beliau akan melakukan dengan sungguh-sungguh tanggung jawab ini ya. Wah, Presiden yang berikan tanggung jawab. Sekarang bagaimana Tuhan yang memberikan tanggung jawab bagi kita? Untuk memberitakan Injil, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Bukankah itu satu kehormatan yang Tuhan berikan sebagaimana yang dirasakan oleh Paulus? Kita yang sesungguhnya layak untuk mati karena pelanggaran dosa kita, karena kita manusia, firman Tuhan katakan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Seharusnya kita pasti binasa, tapi kita mendapatkan kemurahan daripada Tuhan yang mengampuni kita, kemudian memberikan tugas untuk melanjutkan misinya di tengah-tengah dunia ini, mulai profesi pekerjaan yang kita miliki. Itu suatu kehormatan yang diberikan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, lakukanlah apapun tugas tanggung jawab, kepercayaan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, baik lewat melalui profesi pekerjaan kita, maupun lewat pelayanan secara langsung, pelayanan gereja yang Tuhan percayakan bagi kita. Kerjakanlah itu dengan penuh sukacita iman. Karena yang memberikan perintah itu adalah Tuhan. Yang memberikan tanggung jawab itu adalah Tuhan. Kalau presiden saja yang memerintahkan kita, kita bisa melakukan dengan sungguh-sungguh, apalagi raja di atas segala raja. Tuhan memberkati kita. Amin.